Pastinya di saat ini teknologi sangat luar biasa penting ya bagi kami di pertama saya bersyukur bisa 4 tahun berada di tim nasional dan jujur masalah teknologi sangat membantu kami ya saat ini dalam hal contoh kita melakukan evaluasi pertandingan karena kita bekerja sama dengan salah satu aplikasi yang dimana aplikasi itu kita bisa melihat hampir semua pertandingan yang ada di dunia, termasuk klub, termasuk negara. Dan dari situ kita bisa mengevaluasi calon-calon lawan kita, apa yang dilakukan saat menyerang, apa yang dilakukan saat bertahan, sehingga itu menjadi apa ya refleksi kami dalam contoh kita akan memakai formasi apa. Dan saya bilang itu sangat membantu kami, termasuk dalam kami melihat performa individu pemain. Kalau kita di Indonesia mungkin terkadang pelatih kepala agak kesulitan untuk pergi ke 18 kota tim Liga 1 misalnya. Tapi dengan adanya teknologi tersebut kita bisa memantau dari aplikasi tersebut, kita bisa melihat contoh asisten satu melihat satu pemain bagus, tapi pelatih tidak bisa melihat ke kota itu, ya dia melihatnya dari aplikasi. Di situ bisa dilihat bagaimana dia menyerang, bagaimana dia bertahan, berlari atau enggak, kita bisa melihat di sana dan itu sangat membantu kami dari tim kepelatihan ya dalam kami mengambil keputusan memasang pemain atau membuat formasi yang apa yang akan kita buat. Yang kedua tadi masalah GPS. Kalau masalah GPS saya bilang sangat penting ya Pak. Saya bersyukur sekarang ada kerjasama dari PT LIB dengan klub-klub di Liga Indonesia yang sekarang semuanya rata-rata sudah memakai data GPS karena itu sangat penting karena kalau kami ya di Timnas 17 itu kami bisa lakukan di saat setengah main. Di saat berbeda babak kita bisa melihat secara pemain tersebut sudah maksimal secara heart rate atau tidak. Tapi kalau secara hadir dia belum, tapi dia tidak mau lari, berarti kita bisa mempush pemain untuk bisa lebih menambah secara fisik atau menambah secara fisikal. Karena dari data GPS kita bisa melihat secara heart rate pemain bisa terlihat apakah heart rate-nya sudah maksimal atau belum. Sehingga kita bisa melihat apakah, oh kalau heart rate-nya sudah tinggi ya saatnya kita ganti ya pasti kita ganti pemain. Dan kita salah satu dalam pengambilan keputusan saya dalam pertandingan ya pasti melihat dari data GPS yang ada. Karena di situ bisa terlihat dari heart rate, dari berapa mereka lari, berapa mereka kecepatannya, di situ bisa terlihat sehingga salah satu dalam referensi saya dalam mengganti pemain adalah melihat dari data GPS. Dan itu saya bilang sangat luar biasa, tetapi memang itu yang dipaksakan oleh pelatih kepala ya. Pelatih kepala kemarin adalah pemain Indonesia paling malas untuk melihat rekaman pertandingan. Itu sampai dipaksa saat kita mau meeting, suatu cerita ada saat kita mau meeting, pelatih melakukan evaluasi, ternyata ditanya pemainnya nggak tahu salahnya di mana. Akhirnya meetingnya selesai, pemain suruh kembali, disuruh lihat video lagi selama pertandingan itu selesai. Agar apa? Agar pemain bisa mengevaluasi apa yang terjadi di pertandingan. Karena terkadang kalau pemain Indonesia kan malas untuk nonton pertandingan. Kalau ditanya nonton pertandingan nggak? Nonton pun. Nontonnya apa? Highlight goalnya. Kalau nonton highlight goalnya kan kita tidak bisa melihat secara kelebihan dan kekurangan kita. Tetapi dengan adanya teknologi yang sekarang sudah semakin baik, dengan ada beberapa aplikasi yang sudah baik ya, semoga pemain bisa berprogres dengan aplikasi tersebut. Termasuk tadi ada sport science ya. Di sport science kita bisa lihat ada data in body. Jadi kalau dari data in body sekali kita bisa melihat secara komposisi tubuh pemain. Karena parameter saya sebagai pelatih untuk mengambil sebuah keputusan selain dari teknik, itu ya kita bisa lihat dari data di teknologi termasuk data in body. Bagaimana massa otot pemain, bagaimana secara kadar air pemain atau bagaimana secara fat mereka yang apakah sudah sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi secara itu yang saya bilang secara teknologi sangat-sangat luar biasa dan di tim nasional sangat teknologi. Oke, pertanyaan terakhir Coach, last question, singkat saja. Inspirasi apa yang bisa diterapkan oleh sepak bola Indonesia dari La Liga yang bisa dikatakan saat ini kompetisi tercanggih di dunia?
Ya kalau kita bicara La Liga pasti orang kalau ditanya La Liga siapa yang main ya pasti Real Madrid, Barcelona, tim-tim yang mempunyai tim-tim besar ya. Tetapi kalau kami sebagai pelatih, referensi kami adalah melihat secara permainan ya. Bagaimana kalau dari sini saya bisa melihat secara Atletico atau Girona yang secara defendingnya cukup baik sehingga itu menjadi referensi kami dalam membuat sebuah latihan. Oke, baik Coach Nova Arianto, dan berikutnya terima kasih kepada narasumber dan kawan-kawan untuk tetap berada di atas panggung. Dan berikutnya kita akan buka sesi tanya media mana dan juga ingin bertanya ke siapa. Silakan, ingin bertanya. Could I be so passionate? I thought it was good, but I'm not sure. It's okay. So I think I want you guys to understand that number one, don't bought the co-pilot. I've done this, done that. Technology is to empower you. If you are a club, it's to empower the performance of your players. If you are a brand, is it bringing you the money? If you are a wonderful organization, La Liga, it helps them to understand. Pemain atau fans sebel sama pelatihnya atau sama pemainnya kan cuma ngomel di sosial media. Misalnya apa ya, gue jadi gak enak nanti ngomongin dia. Misalnya Ciro out gitu ya, kan lagi rame nih, Ciro out, atau siapa misalnya Adit out misalnya gitu ya, lagi rame kan. Tapi kan cuma sebatas ya udah kalian ngomong aja gitu kan. Dengan adanya Planetars ini, kita membuka akses seluruh-luasnya. Yuk, dibanding kamu si Bojan misalnya, tadi dengerin lagi lalu. Tapi ketika dia ngomong di bagian dari klub didengerin, karena dia punya, karena klub punya kewajiban. Si fans ini entitled terhadap coach. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau boleh memilih, lebih enak dulu. Kenapa tuh, Coach? Kenapa lebih enak dulu? Suatu contoh kita main jelek. Kalau kita main jelek, kita nggak perlu beli koran, kita nggak akan dengar. Tapi saat ini, contoh satu pemain main jelek, otomatis di infonya kan masuk tuh, klik di Instagram, TikTok, akhirnya keluar, supasrapanya keluar semua. Jadi semakin membuat kadang kita menjadi beban kita buat pemain. Itu yang membedakan di saat dulu sama sekarang. Tapi ini menjadi apa ya? Menjadi poin terbaiknya adalah pemain semakin bisa mengevaluasi dirinya. Dengan adanya tekanan dari supporter, mungkin dari manajemen, dengan mereka buka media sosial, otomatis mereka akan punya tanggung jawab di sana. Otomatis dia harus berusaha menampilkan yang terbaik. Dan itu tadi juga saya sampaikan, orang dulu nggak ada rekaman-rekaman ulang, kita nggak perlu lihat. Tapi sekarang pemain pun harus dengan teknologi, karena dengan melihat pertandingan yang sudah dilakukan, dia bisa melakukan evaluasi apa yang sudah mereka buat di pertandingan. Apakah dia bermain jelek atau dia bermain baik. Tapi kalau pemain yang nggak mau tahu juga banyak. Tapi saya harap pemain Indonesia sekarang sudah semakin melek dengan teknologi, harus rajin mengevaluasi sebelum pelatih melakukan evaluasi. Itu yang membedakan begini dari dulu sampai sekarang. Baik, sudah terjawab ya Mas. Nah, bahwa ternyata teknologi ini bisa membantu. Oke, boleh lebih meriah? 3, Semangat. 2, 1.